Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan dugaan Anda tepat. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik kopinya ya. Kopinya ini masih dari penyuka kopi natural, tinggal sedikit lagi. Ini gara-gara kalau saya ngopi itu ya boros saya tuh ngopinya. Kalau orang 1,15 gitu ya. Jadi 1:15, 1 gram kopi 15 air gitu. Ada kalau yang mau nendang 1,10 gitu ya. Jadi lebih kental. Saya mungkin 1,3. Enggak juga. Itu menjadi kolek kali ya. Satu berapa, tapi cukup inilah ya, pekat. Jadi saya ngabisin banyak kopi. Maklum, foya-foya kopinya banyak. Banyak yang ngasih kopi ya. Alhamdulillah lah. Jadi ini memang harus disyukuri. Nah, tadi udah ini ya, merenung sedikit sambil dengerin musik keras di belakang layar. Masih tentang kelangkaan SDM IT ya. Ini sudah dibahas berkali-kali, mungkin Anda juga udah bosan ya bahas dari saya. Tapi ini tetap menjadi masalah ya. Kenapa gitu? Karena ya itu setiap saat ini saya selalu mendapat request untuk mendapatkan SDM IT. Kalau sekarang mungkin yang Web3 blockchain, Pak Budi punya orang bisa mengembangkan blockchain nggak, Web3 nggak, gitu-gitu ya. Diminta untuk melakukan training segala macam. Gitu. Kemarin juga ada yang bilang saya, Pak Budi, ini ada satu perusahaan butuh 50 orang yang punya background macam-macam, ada pengalaman minimal 3 tahun React.js, waduh, dan seterusnya. Saya bilang kagak ada gitu ya. Yang menyedihkannya kalau requirement yang sama itu dikirim ke India banyak ya. Jadi realitanya demikian gitu ya. Di Indonesia itu ada banyak lapangan pekerjaan, tetapi kok nggak bisa dipenuhi ya. Kemarin dalam Rabuan mentoring itu Emil mengatakan bahwa itu sebenarnya gini Pak, di Indonesia itu banyak orang yang pintar-pintar di atas ya, yang jago-jago di atas itu. Nggak tahu, mungkin saya masuk kelas itu kan. Yang udah ini ya, yang udah kelasnya yang tinggi itu di atas. Terus yang menengah kosong. Bawah lagi yang pemula banyak lagi. Jadi kayak gitar gitu katanya. Oh iya benar juga ya. Jadi yang pemula yang baru fresh graduate yang belum tahu apa-apa banyak. Terus yang di tengah-tengah yang punya pengalaman segala macam sedikit kurang. Nah justru yang banyak itu harusnya yang dibutuhkan banyak itu yang tengah tadi, yang menjabarkan dari desainer orang yang punya rancangan menjadi kenyataan gitu. Kalau coder di bawahnya yang ini ya itu banyak, tapi yang menjabarkan tuh yang itu tuh yang susah. Dan itu ininya ya maksudnya tesis kami itu ya pemikiran kami sementara ini, yang di tengah itu butuh jam terbang ya, butuh orang-orang yang pengalaman. Yang itu enggak ya, susah di Indonesia. Kayak tadi yang dibutuhkan misalnya React.js dibutuhkan pengalaman 3 tahun. Wah, itu mah udah kelas atas kalau di Indonesia ya. Tapi di itu ada juga juniors may apply, jadi yang masih muda, yang masih belum pengalaman pun boleh. Dengan kata lain apa? Karena ini kita susah carinya gitu. Jadi memang harus ada tempat-tempat untuk memulai atau nyobain gitu, atau nyobain ikut terjun dalam proyek-proyek. Jadi kalau Anda mahasiswa, pengalaman. Jadi kalau dosen proyek atau siapa mereka ikutan. Meskipun nilai kelas jadi jatuh, ikutan proyek lebih penting. Jadi bukan nilai tapi pengalaman kerja lebih penting. Kecuali kalau Anda mau ngambil doktor gitu ya nantinya, ya mungkin nilai penting ya. Tapi kalau enggak, sebagian besar tidak ya, tidak yang kesana itu mungkin 1% lah ya. Balik lagi, nah oke ya, kita udah tahu ya TechCrunch kurang di sana. Kita terjun ke lapangan. Jadi kita oke lah, kalau ini kita training lah. Kalau tadi memang masih baru ya, kebutuhannya segini, oke lah kita training. Tadinya kita pikir banyak yang mau kasih training gitu ya. Jangankan berbayar, training yang berbayar aja nggak pada mau. Atau kalau yang ikutan tuh cuma curious ya, jadi saya pengen ikutan, saya pengen tahu aja. Tapi begitu dikasih kerjaan nggak mau. Kasih kerjaan kasih duit maksudnya. Kasih kerjaan tuh bukan kasih duit, kasih kerjaan kasih duit nggak mau gitu. Pak, saya pengen nyelesain sekolah saya aja. Nah itu dia saya sampai pusing. Kalau gitu ngapain saya nge-training kamu ya? Ya dulu saya misalnya udah nge-training blockchain itu, training blockchain pesertanya kalau dihitung itu udah ada mungkin 50-60 orang ya.
kasih kerjaan satu pun nggak ada yang ngerjainnya gitu ya. Mahasiswa saya juga yang tugas akhir tesis blockchain base itu banyak juga, tapi saya kasih kerjaan nggak ada yang mau ya. Padahal ini ada yang sekarang teman-teman di Bali itu pada ini mojokin saya, ini mana nih Pak Budi developer blockchainnya, kita butuh developer untuk developer NFT. Aduh, nggak ada Pak, sorry to say ya gitu ya. Terus apa lagi? Oke ya, nah baik kalau gitu kita buat tempat training ya, training untuk yang baru sampai menjadi punya pengalaman ya, sehingga dia punya kelasnya, naik kelas lah. Nah itu nggak mau. Nah kemarin waktu ini juga ya, jadi ini kemarin dari Kang Helmi ya, Kang Helmi Al-Kademi itu dia cerita gini Pak Budi ya, apalagi kalau di daerah ya, di daerah tuh begini, kalau ada kita ngadain training gitu ya, ngadain training IT dengan contoh ini ya, ada lapangan kerjaan ya, itu nggak ada yang mau, atau orang tuanya biasanya ya oke lah, kalau suruh bayar nggak mau, tapi biar anaknya ikut. Tapi kalau kita buat training untuk supaya lulus atau bimbingan belajar untuk lulus ujian ASN atau PNS, nah itu rame. Jangankan gitu, orang tuanya datang, bayar berapa? 5 juta juga dibayar sama orang tuanya ya, untuk bimbingan belajar untuk menjadi pegawai negeri itu ya. Untuk menjadi programmer nggak ada gitu. Jadi dalam kacamata orang tua itu ya kayaknya SDM IT itu madesu, masa depan suram. Kenapa? Karena kita tidak melihat contoh sukses stories ya. Coba tunjukin di Indonesia orang yang sukses di bidang IT yang sukses secara bisnis ya segala macam, siapa coba? Paling satu, Toto Sugiri. Halo Toto, apa kabar nih, udah lama gak ketemu. Ini contoh suksesnya dia gitu ya. Kurang. Toto juga jarang muncul ya di publik untuk mengencourage orang untuk ayolah terjun ke bidang IT, bisnis IT ya. Jadi harusnya ini kita buat Toto Sugiri yang lain ya, supaya orang-orang iya ya dia bisa sukses dengan bisnis segala macam. Nah tuh kayak gitu ya contoh. Saya tahu ada banyak lagi yang lebih hebat lagi ya, technically segala macam. Cuma lagi-lagi yang jagoan-jagoan ini tidak ingin menjadi selebriti ya. Mereka lebih senang di belakang layar segala macam gitu. Sehingga anak-anak muda tidak terinspirasi, tidak inspired untuk jadi gitu. Ya terinspirasinya paling di luar negeri ya. Steve Wozniak, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, udah. Siapa lagi? Yang hebat-hebat juga, yang nggak kedengeran lagi yang lain-lainnya gitu ya. Yang itu aja yang kedengerannya juga. Mungkin harus nongol ya Pak Budi pakai Lamborghini gitu ya. Ala siapa sih namanya YouTuber yang terkenal atau selebriti yang terkenal gitu ya. Pak Budi hebat sekali, bisnisnya apa? IT. Wah, baru orang saya pengen kayak Pak Budi. Udah telat ya. Makanya saya encourage anak-anak muda ya, supaya sukses, supaya ada role model sehingga orang-orang pengen terjun di bidang itu. Begitu ya. Model satu lagi adalah dengan model padepokan atau ini ya, kalau pesantren. Kalau di Indonesia kan kita lihat model seperti gitu ya. Kalau orang ingin belajar ya, kalau ini khususnya belajar agama Islam gitu, kan dia pergi nyantri ke kiai ya, pergi ya cari kiainya mana, nyantri ke sana, mondok sana belajar. Kenapa? Karena ingin belajar ilmu agama Islam ya. Kenapa? Kiai-kiainya bagus-bagus, kiai-kiainya di Indonesia bagus-bagus kiainya. Orang ingin nyantri mondok karena supaya bisa belajar ilmu agama Islam, keilmuannya gitu ya. Nah kayaknya IT juga harus gitu. Kita harus buat pesantren IT ya. Waktu itu kita udah buat pesantren itu juga ya, pesantren startup ya. Jeff itu mana tuh pesantren startupnya, diulang lagi tuh ya. Memang kita harus nyantri ya. Memang model belajarnya mungkin tidak kayak di kelas gitu, tapi ngenger, kalau orang Jawa itu ngenger itu apa ya? Ya nyantri ya, ikut sama santrinya gitu. Ikut. Nah
Modelnya kayak gitu. Nah, saya juga sebetulnya nggak keberatan ya ada santri-santri IT ya yang mau ngenger ke saya, nggak keberatan gitu ya. Cuma gitu tadi ya, susah ya. Karena tadi ini saya nggak populer sehingga tidak banyak yang mau nyantrik ke Pak Budi gitu ya. Meskipun saya udah buat Padepokan Budi Raharjo ya, cyber. Nah, salah satunya yang mau saya buat itu ya karena susah ya eskalasinya atau scalingnya up-nya gede, maka saya menggunakan YouTube ini sebagai salah satu mekanisme untuk itu tadi ya, Padepokan Budi Raharjo itu kan ya nyantrik ya, jadi Anda belajar kepada ini ya, kepada saya untuk cerita tentang ya teknologi ya in general dan IT lebih spesifik. Gitu. Mungkin model nyantrik ini mungkin ini ya, model yang bisa tepat juga ya. Tentu saja saya harus membuat lagi materi-materi yang lebih teknikal, dan mungkin yang ikutan juga santri-santri ya, santri-santri IT dan tidak general ya. Jadi ya itu saja. Makanya yang kayak gini tuh nggak boleh pengen jadi populer, pengen jadi ini, karena beda tujuannya. Jadi kalau orang, wah saya pengen dapat pengikutnya 1 juta orang, segini juga udah apa ya, udah uyuhan kata orang, ya udah cukup lah ya bagi kalau bagi saya udah cukup. Sekarang tinggal bagaimana membuatnya menjadi efektif ya, menjadi Anda ini menjadi jagoan-jagoan sehingga padepokan ini ya, santri yang ada di Padepokan Budi Raharjo itu bisa berkarya sukses gitu ya, sehingga nanti saya tidak kekurangan SDM IT ya, kita semua tidak kekurangan SDM IT di Indonesia gitu ya. Demikianlah sedikit ramblings in the morning ya, kan namanya juga menyantri gitu ya, jadi harus ini percaya kepada ustadz ya. Ustadz kan guru ya. Nah, nggak tahu ya saya boleh klaim nggak ya jadi ustadz IT gitu ya, kan yang harus memberikan itu tuh harus orang yang bukan sendiri. Nggak boleh saya proklaim saya menyatakan diri. Kalau saya menyatakan diri sebagai orang yang suka kopi aja, nggak ngerti kopi tapi suka kopi. Orang yang hobinya coding gitu ya, hobinya programming. Saya hobi programming ya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan lagi kode-kode saya, keisengan saya. Semoga keisengan itu bisa ditiru lah ya, sehingga Anda jauh lebih hebat dari saya. Harus lebih hebat dari saya, nggak boleh lebih jelek dari saya, nggak boleh. Rugi lah ya, saya rugi, Anda rugi ya. Kalau kita secara society segini, kalau Anda di bawah saya kan jadi hancur society ya. Saya segini, Anda harus segini. Harus ya. Kita ngopi dulu ya, untuk supaya Anda sukses ke atas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.